damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, yang kami imani siang dan malam. Pada saat ini, hari Rabu, tanggal 25 Oktober, kami datang menghadap kekudusan-Mu, menyembah dan memuliakan Engkau, Tuhan Allah kami, yang telah menjaga, memelihara, merawat, dan mengasuh kami hari demi hari, sehingga kami boleh berada di hari ini dalam keadaan diberkati. Bapa Surgawi masih memperkenankan kami hidup, bernafas, dan bergerak. Dan kami akan menunaikan tugas hari ini. Tuntun bimbing kami dengan terang firman Tuhan yang dapat menjadi pegangan bagi kami. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa. Bimbing kami, bersabdalah, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 12 ayat 21 hingga ayat 24. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Itulah bacaan Alkitab kita, dan mari bersama-sama kita dengarkan renungan harian keluarga diberi judul Menghormati dengan Rendah Hati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang saling menghormati, menghargai adalah prinsip yang sangat diperlukan oleh orang banyak. Demikian pula Rasul Paulus mengajarkan prinsip ini sebagai kesatuan tubuh Yesus Kristus. Rasul Paulus menggunakan analogi tubuh untuk menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh memiliki peran dan kegunaannya masing-masing. Bagi Rasul Paulus tidak boleh ada pihak yang mengatakan kepada yang lain bahwa mereka tidak diperlukan dan tidak penting. Dalam hidup keseharian, kita cenderung menilai seseorang berdasarkan penampilan mereka. Padahal firman Tuhan mengajarkan bahwa anggota-anggota tubuh yang tampaknya lemah atau tidak terhormat sebenarnya membutuhkan perhatian khusus yang lebih terhormat. Tuhan Allah menempatkan setiap anggota tubuh sesuai kehendaknya, dan itu termasuk anggota-anggota yang tampaknya tidak begitu terhormat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman ini mengingatkan kita sebagai tubuh Yesus Kristus bahwa setiap orang memiliki peran dan karunia yang unik yang sudah diberikan oleh Tuhan.
dan kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tidak ada ruang bagi kesombongan, keangkuhan, dan kecongkakan atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, kita diundang untuk melihat dengan mata kasih dan memberi penghormatan kepada semua anggota tubuh, termasuk yang dianggap tidak terhormat oleh manusia. Sebagai keluarga Kristen, panggilan kita adalah saling menghormati dan menghargai dengan sikap rendah hati. Kita harus mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai dan peran yang unik di mata Tuhan Allah kita. Tidak peduli seberapa lemah atau tidak terhormat dalam pandangan manusia, marilah kita menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Allah bahwa kita dapat saling menghormati dan menghargai karena kasih Tuhan Allah yang tidak terbatas. Ia telah menciptakan kita sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur lewat berita firman Tuhan pada hari ini. Bapa mengingatkan kami dan mengajarkan kepada kami untuk saling menghormati, menghargai ciptaan Tuhan, sesama manusia, dengan latar belakang, kepelbagaian, dan keragaman kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini terpatri dan berdasar kokoh kuat dalam hidup kami. Untuk kami dapat ejawantahkan, kami dapat sebarkan dan taburkan dalam kata, tindakan, dan perbuatan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbing kami untuk kami melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, sertai dan lindungi kami, jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan, dengan berbagai kegiatan, tugas, pekerjaan, pelayanan, usaha bisnis yang sedang ditekuni dan dikerjakan di sepanjang hari ini. Biarlah membawa hasil dan sukses adanya. Dan kami dapat melakukan sesuai dengan terang firman Tuhan. Engkau kiranya menyertai, mengaruniakan kesehatan, kekuatan roh hikmat terus dalam kehidupan setiap pribadi, komisi, multimedia, jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Di dalam mereka, Engkau telah anugerahkan waktu kesempatan dalam pengorbanan mereka untuk bersama-sama menaburkan firman Tuhan lewat YouTube channel Maranatha Paselatan yang semuanya didengar, dilihat, dipelajari, dan diterima oleh semua warga, umat, jemaat yang ada dimanapun yang mengikuti ibadah renungan harian lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Dan diberkatilah mereka Tuhan yang mengikutinya. Dan Tuhan tolong setiap kami yang mengikutinya sangat merindukan agar Tuhan kiranya menolong, menyertai apa yang didoakan, apa yang diharapkan oleh
Bapak, Ibu, Oma, Opa, pemuda remaja dan adik-adik. Di dalam mereka menapaki kehidupan hari demi hari. Yang begitu banyak dengan rintangan dan tantangan, apalagi dalam keberadaan kehidupan sesama manusia. Hindarkan dan jauhkan kami untuk meremehkan, merendahkan orang lain di sekitar kami. Hindarkanlah kepada kami untuk mengutamakan bahwa kami ialah yang lebih penting, lebih baik daripada orang lain. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan melihat semua sama, yang pasti melakukan kehendak-kehendak Tuhan sesuai terang firman Tuhan dengan tulus hati dan dengan hati yang murni. Disertai dan dijaga Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Maranatha Selatan, pelayan khusus perangkat pelayanan gereja Tuhan, jemaat kolom 1 sampai kolom 27 Gemi Maranatha Selatan. Engkau sertai dan Engkau jaga terus. Biarlah dalam tugas tanggung jawab kami berjemaat bergereja semakin iman bertumbuh, berkembang, bahkan dalam tugas panggilan gereja Tuhan. Kami berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Wilayah dan jemaat-jemaat, Badan Pekerja Majelis Sinode, para pendeta, guru agama, penatua diaken, semua perangkat pelayanan gereja Tuhan segemim. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami juga berdoa memohon kepadamu Tuhan, jagalah, lindungilah bangsa dan negara Republik Indonesia ini dari ancaman mara bahaya. Pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai pun yang berada di daerah Provinsi Sulawesi Utara, di kabupaten kota, di kelurahan, di lingkungan, dan juga secara khusus di kota Tomohon ini, di kelurahan Paselatan 1 dan 2, Tuhan sertai dan Tuhan jaga, agar kami sebagai warga membantu, menopang, mendoakan juga pemerintah kami. Seluruh hidup kami Tuhan, hari ini kami serahkan kepadamu, pergumulan-pergumulan, harapan-harapan kami, kebahagiaan kami. Kami yakin Tuhan Yesus Kristus menemani, mendampingi kami, bahkan mereka yang dalam pergumulan sakit, baik yang ada di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan tolong dengar seru tangis doa mereka dan pulihkan, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon pengampunan dan belas kasih. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.